Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Alhamdulillah, para ikhwan dan akhwat sekalian, santri dan santriwati, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada malam yang berbahagia ini di Ponpes Ibnu Abbas Masjid, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensucikan hati kita, meluruskan niat-niat kita, sehingga ilmu yang kita peroleh, kita simak dengan baik, kita sampaikan dengan baik, bisa diberkahi, bermanfaat di dunia ini maupun di akhirat, insyaallah. Pelajaran kita masih seputar tafsir surat Al-Fatihah. Pada pertemuan sebelumnya kita terhenti di tafsir perkataan Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin artinya secara makna adalah segala puji, puji-pujian yang sempurna, puji-pujian yang indah, lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa milik Allah? Karena Allah itu Rabbil Alamin. Jadi sifat setelahnya menjelaskan alasan atau sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala Jalla wa Ala terpuji. Alhamdulillah, segala pujian. Jadi semua pujian yang indah, yang sempurna itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan setelahnya Rabbil Alamin, ini penjelasan para ulama, adalah menjelaskan kenapa Allah terpuji. Karena Allah itu Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Oleh sebabnya oleh karenanya Allah terpuji. Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Apa yang dimaksud dengan Rabb? Pada pertemuan sebelumnya telah kita fahami apa itu makna dari lafzul jalalah Allah. Apa kemarin ya ikhwan? Al-ma'bud. Allah artinya adalah al-ma'bud, zat yang disembah. Allah artinya adalah zat yang disembah. Kemudian Rabbil Alamin, Rabb artinya menurut beberapa penjelasan para ulama kembali kepada 3 makna. Yang pertama, Al-Khaliq, pencipta.
Yang kedua, Al-Malik, penguasa. Yang ketiga, Al-Mudabbir, pengatur. Pencipta, penguasa, dan pengatur. Jadi semua penjelasan para ulama berkaitan dengan makna Rabb atau makna rububiyah. Jadi rububiyah itu sifat. Rabb adalah pelaku yang memiliki sifat rububiyah, yaitu disebut dengan Rabb. Jadi Rabb adalah pencipta. Apa yang kedua? Yang pertama pencipta, yang kedua penguasa. Al-Malik. Yang pertama Al-Khaliq, yang kedua Al-Malik, penguasa, yang ketiga Al-Mudabbir, pengatur. Nah, karena yang memiliki kekuasaan bisa mengatur alam semesta ini, dia harus memiliki 3 sifat ini. Salah satunya dia bukan penguasa alam semesta. Karena yang mencipta belum tentu dia bisa mengatur, belum tentu dia bisa menguasai. Sebagaimana yang kita saksikan, ada orang memiliki banyak harta, tanah di mana-mana, toko di mana-mana, tapi dia tidak bisa kuasai toko tersebut. Buktinya apa? Dia wakilkan sama orang lain untuk dikelola. Jadi menunjukkan orang yang memiliki sesuatu belum tentu dia kuasai. Ya kan? Demikian juga orang yang menguasai sesuatu belum tentu dia memiliki sesuatu itu. Seperti orang yang manajer perusahaan, orang yang disuruh mengatur sesuatu, belum tentu dia pemilik barang itu. Bisa jadi dia cuma disuruh untuk mengatur, menjaga. Jadi harus memiliki 3 ini, mencipta, apalagi yang kedua memiliki atau menguasai, dan mengatur. Kalau kita bertanya, kalau cuma 2 sifat Ustaz, dia pencipta, bisa mencipta, kemudian bisa menguasai. Apa sudah cukup? Belum cukup. Kalau dia tidak bisa mengatur, hancur sesuatu itu. Hancur, rusak. Dia tidak bisa mengatur, mengelola. Makanya 3 ini harus ada pada zat yang kita sembah. Dia pencipta, dia penguasa, dia pengatur. Dan ini sifat Allah Subhanahu wa taala yang 3. Dan semua nama-nama Asmaul Husna kembali ke 3 ini. Jadi Rabb adalah pencipta, penguasa, atau pemilik, kemudian pengatur. Nah, jadi alhamdulillahirabbil alamin, kita pahami segala puji-pujian hanya milik Allah. Pujian milik Allah. Siapapun yang kita puji, alam apapun yang kita puji, pemandangan alam apapun yang kita puji, yang indah, hakikatnya kita memuji Allah, memuji Sang Pencipta. Jadi kembali, semua pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pujian itu berupa sifat maupun berupa zat. Jadi kata Rabbil Alamin menjelaskan ta'lil, alasan kenapa Allah terpuji, karena Allah Rabbil Alamin, penguasa
pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta. Oleh karenanya Allah terpuji. Kemudian ayat yang setelahnya, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya di ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang masih ingat ya ikhwan? Ar-Rahman, apa maknanya? Ar-Rahman, penyayang kepada seluruh makhluk dengan kasih sayang yang umum. Seluruhnya dikasihi oleh Allah, disayangi oleh Allah, tanpa terkecuali. Hatta orang kafir diberi rizki, diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dibanyakkan anaknya, dibanyakkan istrinya. Nah, ini orang kafir. Tapi bersamaan dengan itu Allah membenci mereka. Allah murka kepada orang kafir karena kekafiran yang mereka lakukan. Tapi lihat kasih sayang Allah, Allah tetap beri nikmat. Tapi nikmat yang sifatnya umum. Ini makna Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman mengasihi seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Ar-Rahim mengasihi khusus orang-orang yang beriman. Maksudnya Ar-Rahim adalah pengasih kasih sayang yang khusus. Mengasihi dengan kasih sayang yang khusus. Nah, ini khusus untuk orang yang beriman. Jadi pengasihnya Allah kepada orang kafir beda dengan orang beriman. Pengasih Allah kepada orang beriman bukan hanya diberi kesehatan, diberi kelapangan rezeki, kenikmatan dunia, tidak. Tapi lebih dari itu. Nah, ini kasih sayang yang khusus, yaitu apa? Berupa keimanan, hidayah. Hidayah, terbebas dari kekafiran. Allah selamatkan dia dari kekufuran menuju keimanan, dia beriman. Selamatkan dari kesyirikan menuju tauhid, dia bertauhid. Allah selamatkan dia dari bid'ah, kesesatan menuju sunnah. Allah selamatkan dia dari maksiat. Selamatkan dia dari mencuri. Selamatkan dia dari berbuat zina. Allah jauhkan dia sehingga dia berbuat ketaatan kepada Allah. Nah, ini kasih sayang yang khusus, menunjukkan orang ini diberi kasih sayang yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, tidak ada keterkaitan antara kasih sayang yang umum dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Ustaz, tidak mesti orang yang diberi kasih sayang yang khusus Allah cinta kepada orang itu. Contohnya orang kafir beri kasih sayang oleh Allah, kasih sayang yang umum berupa apa? Nikmat dunia, diberi kesehatan. Ya kan? Apakah Allah cinta kepada orang kafir? Tidak, Allah benci orang kafir. Orang zalim sudah mencuri, membunuh orang, meminum minuman keras, menghina orang lain, tapi sehat dia. Kesehatan yang Allah beri, kelapangan rezeki yang Allah beri, tidak menunjukkan Allah cinta kepada orang itu. Paham di sini ya? Jadi pertimbangan kita untuk menentukan seorang itu dicintai oleh Allah, yaitu diberi kasih sayang oleh Allah, kasih sayang yang khusus, berupa diberi hidayah memeluk Islam, kemudian diberi hidayah untuk menjauhi maksiat, diberi hidayah untuk meninggalkan syirik, meninggalkan bid'ah, meninggalkan
penyimpangan dan seterusnya. Nah ini. Jadi kalau kita dapatkan diri kita senang berbuat kebaikan, ya ikhwan, senang beramal soleh, senang dengan sholat 5 waktu, senang menghafal Al-Quran, senang berbuat yang baik, maka ketahuilah Allah memberi nikmat kasih sayang berupa kasih sayang yang khusus. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambut kasih sayang tersebut dengan syukur, terima kasih. Bersyukur kepada Allah, jaga nikmat tersebut. Tapi kalau kita dapatkan diri kita malas sholat, senang berbuat maksiat, malas menghafal Al-Quran, malas belajar ilmu agama, malas datang di majelis, ingat, berarti Allah tidak beri nikmat rahmat kasih sayang yang khusus. Nah, terus Ustaz, kalau sudah seperti ini Ustaz, segera bertobat kepada Allah, perbaiki, benahi diri. Kalau kita tidak benahi, kita akan seperti itu terus. Karena Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai diri mereka yang merubah dirinya sendiri, berupaya melakukan kebaikan, berupaya meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Allah akan bantu dia melakukan kebaikan. Nah itu. Jadi Ar-Rahman, rahmat kasih sayang yang umum. Ar-Rahim, kasih sayang yang khusus bagi orang yang beriman, beramal soleh dan seterusnya. Kemudian kalimat setelahnya Allah mengatakan Maliki Yaumiddin. Kita jelaskan dulu secara harfiah makna kalimat kata per kata. Nanti sebentar kita akan jelaskan makna keterkaitan antara ayat per ayat. Malik Yaumiddin, Malik sang raja. Bisa juga kita maknakan tafsir sebagian para ulama yang lain Malik penguasa. Bisa juga Malik. Ada 2 versi bacaan. Ada qiraah datang dari Rasulullah SAW dengan qiraah ini qiraah yang sahih dua-duanya. Bisa dibaca pendek Malik dan bisa dibaca panjang Malik. Maliki Yaumiddin. Bisa Maliki Yaumiddin. Jangan salahkan ada yang baca pendek karena memang ada riwayat dari Rasulullah dengan bacaan seperti itu. Qiraah. Artinya kalau dengan bacaan yang pendek, Malik artinya raja. Malik bahasa Arab artinya raja. Kalau bacaan panjang, Malik artinya penguasa. Yang menguasai, yang memiliki. Baik, dua-duanya ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Subhanahu wa taala Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Baik. Apa perbedaan raja dengan penguasa? Perbedaannya. Penguasa, Malik atau yang memiliki? Kita katakan yang memiliki, yang menguasai belum tentu raja. Tapi kalau sudah raja, sudah tentu menguasai. Menguasai. Kemudian raja tentu dia memiliki aturan-aturan, undang-undang yang harus ditaati.
Yang menaati aturan tersebut akan diberi diberi apa? Hadiah. Yang melanggar aturan tersebut akan diberi apa? Sanksi, hukuman. Itu sudah ketetapan dan berlaku di kalangan manusia, di suatu tempat atau komunitas, desa atau negara, tetap ada raja yang menguasai, mengatur, menetapkan undang-undang, peraturan demi kemaslahatan rakyatnya, demi kemaslahatan negaranya. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah penguasa alam semesta, raja alam semesta ini. Raja berarti dia punya undang-undang. Dia punya apa? Undang-undang, punya aturan yang harus kita taati. Harus kita ikuti aturan tersebut, tidak boleh menyelisihi aturan itu. Kita selisihi, Allah akan hukum kita. Seperti raja yang ada di dunia. Tapi Allah raja yang maha mengetahui, raja yang bijaksana, maha bijaksana, raja alam semesta. Taib. Yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, undang-undang Allah Subhanahu wa taala itu meliputi 3. Dalam 3 perkara dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama yaitu undang-undang yang sifatnya kauni, aturan atau takdir atau aturan yang sifatnya kauni untuk alam semesta ini, takdir. Yang kedua, aturan syar'i berupa syariat yang Allah turunkan. Yang ketiga, hukum atau aturan berupa balasan, hukum-hukum balasan, ganjaran. 3 ini perkara yang Allah buat untuk seluruh umat manusia. Karena Allah raja, kita cerita tentang undang-undang. Yang pertama, hukum dalam hal apa? Hukum dalam hal apa yang Allah jalankan di alam semesta ini. Takdir kauni namanya. Apa yang Allah jalankan? Ada yang laki-laki, ada perempuan, ada yang soleh, ada yang toleh, ada kafir. Huwallazi ja'ala lakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Semua hafal ya. Yang sudah kuliah hafal. Dialah yang menjadikan kalian itu ada yang kafir dan ada yang beriman. Ini ketetapan Allah, undang-undang Allah, hukum Allah yang sifatnya kauni. Ada yang miskin, ada yang kaya. Tidak bisa dirubah. Itu hukum kauni. Ada yang matinya tahun sekian, ada tahun sekian, ada bulan sekian, ada yang lahir cacat, ada yang tidak, ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang matanya lebar, ada yang hitam kulitnya. Ini undang-undang apa ini? Takdir kauni, hukum kauni, ketetapan Allah yang sifatnya kauni. Ini tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah yang berjalan. Apapun yang berjalan di alam semesta ini itu berdasarkan ketetapan Allah, undang-undang Allah yang sifatnya kauni. Dan Allah dalam mengatur alam semesta ini dibangun di atas apa? Ilmu dan kebijaksanaan. Ilmu dan kebijaksanaan. Allah Hakim, makanya di antara nama Allah Hakim, bijak. Karena tidak mungkin Allah melakukan sesuatu yang zalim. Semua dibangun di atas kebijakan. Hakim.
Kemudian dibangun di atas ilmu. Allah tahu sebelum terjadi, sedang terjadi, akan terjadi. Sebab-sebabnya apa Allah tahu semua. Rinciannya seperti apa Allah tahu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Jadi undang-undang hukum kauni yang Allah tetapkan ini dibangun di atas ilmu yang luas. Baik, yang luas. Itu ketetapan. Pindah-pindah. Tidak bisa main di majelis ya ikhwan. Mengganggu temannya, mengganggu ustadznya itu. Jangan main. Kalau antum main tahan dulu nafsunya ditahan. Nanti bubar majelis silahkan antum main. Jadi tahu menempatkan waktu. Oras, bahasa kita ini tahu oras. Baik. Sampai di mana kita tadi? Hukum atau aturan Allah yang sifatnya kauni. Jadi Allah bijak di situ, dibangun di atas ilmu yang sangat luas. Tidak boleh kita kritik. Bagaimana mau kritik? Yang ilmunya maha luas, tidak bisa. Baik. Kemudian undang-undang atau hukum yang syar'i. Nah, undang-undang hukum syar'i, ini yang diturunkan kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umat manusia. Kalau tiap nabi kepada kaumnya khusus, tapi kalau Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia. Syariat, halal, haram, perintah dan larangan yang kita pelajari di pondok sini, semua itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran fikih yang kita pelajari itu hukum Allah, harus kita agungkan. Halal, haram, perintah, larangan. Ini sah, ini tidak sah. Itu wajib, ini tidak wajib, ini sunnah, hukum Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencuri potong tangan. Minum khamar dicambuk. Berzina kalau dia sudah pernah menikah dirajam, dibunuh. Yang kalau belum pernah menikah dia dicambuk 100 kali. Itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan saksikan keindahan tatanan hukum Allah dalam syariatnya ini kalau kita belajar ilmu fikih, mulai dari bab ibadah, toharoh, sholat, zakat, haji, puasa, jihad masuk bab ibadah. Hukum-hukum terkait semua disebutkan oleh para ulama. Ada di sana fikih muamalat, tentang hukum jual beli, ada sewa menyewa, ada pinjam meminjam, bagaimana yang boleh, mana yang tidak boleh, diatur oleh Allah SWT. Mana riba, mana tidak riba, diatur oleh Allah. Ada hukum pernikahan, mulai dari pranikah seperti apa, memilih pasangan seperti apa, syarat sah nikah, rukun nikah, diatur oleh Allah. Itu hukum Allah, itu bukan hukum manusia. Hukum Allah berupa syariat, tidak boleh kita rubah. Kemudian yang terakhir hukum jinayat. Hukum jinayat ini berkaitan dengan hukuman bagi orang yang melakukan tindak kriminal. Mencuri hukumnya apa? Membunuh hukumnya apa? Seperti apa? Dan seterusnya. Berzina hukumnya apa? Itu dibahas di bab jinayat. Jadi 4 hukum besar, poin besar, kelompok besar yang disebutkan oleh para ulama di kitab fikih ibadah, fikih muamalat, fikih nikah, dan fikih jinayat. Kalau antum pelajari semuanya itu, antum akan saksikan keindahan tatanan syariat Islam.
Nah, insya Allah kita akan pelajari semuanya di pondok pesantren ini, tentunya dengan bertahap. Nah, semuanya dibangun di atas hikmah, dibangun di atas kasih sayang, dibangun di atas ilmu yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana yang ketiga ada hukum Allah yang sifatnya jazaiyah. Al-hukmu al-jazai. Hukum yang berkaitan dengan balasan. Orang yang berbuat baik pahalanya sekian. Orang yang sholat pahalanya sekian. Orang yang melakukan amalan tertentu pahalanya sekian. Orang yang melakukan dosa ini, dosa balasannya ini di akhirat atau ini di dunia. Orang yang melakukan ini balasannya ini di akhirat. Nah, ini hukum jazaiyah namanya. Hukum jazaiyah. Dan kalau kita pelajari Al-Quran, lihat di Al-Quran, penuh dengan balasan bagi orang yang melakukan kebaikan dan balasan ancaman bagi orang yang melakukan keburukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Itu umumnya. Kemudian antum baca Al-Quran, antum baca tadabburi lewat ayat per ayat itu, orang yang melakukan dosa ini balasannya ini, melakukan amalan ini balasannya ini, disebut oleh Allah. Itu hukum jazai namanya, balasan. Dan Allah di situ adil, bijak, dibangun di atas apa? Ilmu yang luas. Allah adil dalam semua hukumnya, baik hukum yang berkaitan dengan hukum kauni, takdir di alam semesta ini yang berjalan, kemudian hukum, jadi tidak ada yang terjadi di alam semesta ini yang kebetulan, tidak ada, semua berdasarkan takdir Allah. Kemudian ada hukum syar'i dan ada hukum jazai, balasan. Hukum balasan ini kita akan dapat nanti di akhirat. Kita akan saksikan bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam membalas orang yang berbuat buruk dan membalas orang yang berbuat kebaikan. Kita akan saksikan keadilan yang luar biasa. Di dunia ini belum, nanti di akhirat. Bagaimana adilnya Allah? Makanya di proses di akhirat itu ada timbang amal, pembagian buku catatan amalan, timbangan amalan, pembagian buku catatan amalan. Ada yang didispensasi, ada yang dihapus, macam-macam. Lihat, supaya Allah ingin memperlihatkan kepada manusia, jin dan manusia, bahwasanya Allah itu adil. Hukumnya adil, hukum balasannya itu adil. Kalau seandainya orang yang masuk neraka itu langsung begitu mati, tidak ada proses ini, langsung masuk neraka, ya kan? Ini masuk surga, mungkin ada yang protes itu. Kenapa saya masuk neraka? Nah, dengan adanya proses-proses tadi, ditimbang amalnya, timbang amal itu disuruh lihat itu semua, diperlihatkan catatan amalan. Ente tanggal sekian mencuri toh, tanggal sekian ada chattingan dengan yang tidak halal, tanggal sekian mengintip, ditulis semua itu, ikhwan. Semuanya akan diperlihatkan oleh Allah di akhirat. Tanggal sekian ente berbuat dosa ini semua. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan aw kabiratan illa ahsaha. Ketika orang sudah di akhirat itu, kaget mereka. Kitab apa ini? Tidak ada masalah yang kecil atau yang besar kecuali tertulis. Jadi semua kelakuan kita ini di dunia, ya ikhwah, apa
Apa dosa yang kita lakukan yang keluar dari lisan kita, dilihat oleh mata kita, dengar oleh telinga, yang bersifat dosa apa? Dilakukan oleh tangan, semua ditulis. Dilakukan oleh hati kita. Ustaz, hati bisa berbuat dosa Ustaz? Iya, kalau hasad, dengki, iri, perbuatan dosa batin. Dendam, iri, suudzon, prasangka buruk dengan orang. Ini dosa-dosa berkaitan dengan batin. Itu ditulis itu di akhirat. Diperlihatkan. Ente bikin dosa pada tanggal sekian. Rinci semua. Semua tahu sudah dosanya. Setelah sudah lihat dosanya, bukan setelah lihat, aduh cilaka kita ya Allah, dosa banyak sekali. Amalan diperlihat sedikit. Bukan sampai di situ, setelah diperlihatkan, ditimbang lagi, timbang. Supaya puas. Timbang amalan. Ya kan? Setelah ditimbang, mungkin di sana ada dispensasi lagi, pengurangan dosa apa macam-macam, kisos apa. Setelah itu masuk neraka, ada masuk neraka, masuk surga. Makanya orang masuk neraka tidak protes, karena sudah dia tahu dosanya seperti apa. Orang yang masuk surga bertingkat-tingkat, dia tidak protes. Mau surga paling bawah, memang kadar pahala saya demikian. Paling tengah misalnya kadar pahala saya demikian, surga paling atas. Begitu juga yang neraka bertingkat-tingkat. Kalau surga bertingkat ke atas, yang paling rendah, yang paling nikmatnya paling ini di bawah. Kalau neraka bertingkat ke bawah, paling buruk di bawah. Nah itu. Baik ya ikhwan, azan dulu. Kita akan lanjutkan setelah azan. Muazzin. Allah.
Baik, kita lanjutkan ya ikhwan. Setelah kita tahu hukum Allah Subhanahu wa taala atau undang-undang Allah meliputi 3 perkara. Yang pertama hukum al-kauni atau al-qadari. Kemudian yang kedua al-hukmu asy-syar'i, hukum syar'i. Kemudian yang ketiga al-hukmu al-jazai, hukum balasan. Dan kita tahu juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas itu semua, yaitu dalam penetapan hukum itu di atas apa? Ilmu, di atas kebijaksanaan. Baik, kita lanjutkan Maliki Yaumiddin. Dalam ayat yang mulia ini Allah membatasi kekuasaannya, kerajaannya pada hari pembalasan. Maliki Yaumiddin, raja, penguasa, Yaumiddin, hari pembalasan. Yaum, hari, ad-din, pembalasan. Ad-din ada 2 makna. Ad-din dari kata, bisa diambil dari kata dana yadnu, artinya sesuatu yang dekat. Maknanya dana yadnu, sesuatu yang dekat, atau balasan. Makna yang kedua dari kata dana yadru, dani'ah, dari kata dani'ah, rendah. Makanya dunia diambil dari kata itu, dunia rendah. Dunia ini sesuatu yang rendah. Dunia dikatakan dunia karena rendah. As-sama, langit dikatakan as-sama karena dia tinggi, karena sama dari kata sumu. Sumu, sama yasmu artinya apa? Tinggi. Dana yadru, dekat atau rendah, atau balasan. Karena dunia ini sesuatu yang rendah dan sesuatu yang dekat. Dan dekat dengan kita ya dunia, dan juga rendah. Balasan, bisa ad-din itu bisa balasan artinya dalam bahasa Arab. Apa maksud dari mengenal secara bahasa ini, Ustaz? Dari sini kita pahami, di antara sebagian para ulama ada yang memahami Maliki Yaumiddin, ad-din di situ adalah penguasa hari pembalasan. Ad-din, kenapa dikatakan hari pembalasan? Di akhirat saat ad-din, hari pembalasan. Karena ad-din di akhirat itu semua orang rendah. Semua manusia pada saat itu apa? Rendah, jadi hina. Tidak ada yang menguasai di sana. Tidak ada yang berkuasa lagi. Sebagaimana di dunia ini masih ada yang berkuasa atas sebagian yang lainnya. Suami menguasai istri, menguasai anaknya. Bupati menguasai kabupatennya. Gubernur menguasai wilayahnya. Presiden, kepala desa, dan seterusnya. Tapi kalau di akhirat tidak ada. Semuanya hamba. Semuanya hina. Tidak ada kekuasaan sama sekali. Wal amru yawma idzin lillah. Wal amru yawma idzin lillah, dan semua perkara pada hari itu di tangan Allah. Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia hina saat itu, tidak ada kekuasaan,
Yang bermanfaat saat itu ya hanya amalan yang mereka lakukan selama di dunia. Dan juga ad-din balasan, karena pada hari itu dibalas perbuatan mereka. Jadi ad-din maknanya hari pembalasan dan hari kehinaan. Hari kehinaan, hari pembalasan. Kenapa disebut hari hina? Karena manusia saat itu hina semua di hadapan Allah. Tidak ada yang berkuasa satu sama lainnya, kemudian dan tidak ada yang bisa menolong satu sama lainnya. Kemudian yang kedua hari pembalasan, karena pada saat itu dibalas semua perbuatan manusia, dibalas yang baik, yang buruk dibalas dengan yang buruk. Nah di sini Maliki Yaumiddin, penguasa, raja hari pembalasan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan? Padahal Allah itu kan penguasa dua alam, alam dunia dan alam akhirat. Mengapa di ayat yang mulia ini dikhususkan penguasa hari pembalasan saja? Hah? Dijelaskan oleh para ulama, karena kerajaan Allah, kekuasaan Allah, keadilan Allah nampak pada hari itu. Itu alasan. Jadi pengkhususan ini memberikan makna bahwasanya kekuasaan Allah, keadilan Allah, kerajaan Allah nampak pada hari itu. Di dunia hampir, kecuali orang yang tadabbur, orang yang beriman tadabbur dengan penuh keimanan, dia akan merasakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Tapi kalau yang jauh dari tadabbur, tidak bertafakur, sudah. Mungkin ada di antara kita bertanya, apa perbedaan tadabbur dengan tafakur? Kalau tadabbur berkaitan dengan ayat, berkaitan dengan sesuatu yang bersifat makna, tidak ada fisiknya di alam nyata, itu tadabbur. Kalau tafakur berkaitan dengan ada yang ada fisiknya. Tafakur lihat alam, lihat bumi, lihat pemandangan. Nah, itu tafakur namanya. Kalau tadabbur berkaitan dengan makna. Seperti kita ini tadinya tidak ada, kemudian jadi ada. Siapa yang mengadakan kita? Ini tadabbur namanya. Berkaitan dengan makna dia. Baik. Atau memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia tadabbur. Kalau tafakur, mikirkan yang bisa yang dia saksikan, yang dia lihat, kemudian mengantarkan dia untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tafakur namanya. Baik. Kecuali orang bertafakur, tapi kebanyakan orang lalai, tidak merasakan kekuasaan Allah, keadilan Allah di alam semesta ini, kecuali di akhirat. Kalau sudah di akhirat, semua umat manusia, umat jin akan melihat keagungan, keadilan, kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Semua menyaksikan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat yang mulia ini Allah khususkan Maliki Yaumiddin, raja hari pembalasan, karena pada hari pembalasan itu nampak kekuasaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan di dunia. Kemudian ayat setelahnya, baik ya ikhwan, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya pelan supaya ikhwan-ikhwan semua ini bisa paham. Karena ayat yang kita baca, yang kita sedang pelajari ini ayat yang urgen. Ayat yang surat yang sangat urgen, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah yang merupakan Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Makanya saya pelan-pelan menjelaskan. Baik ya ikhwan, karena kita sudah berada di penghujung waktu, kita akhirkan kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, menghapus dosa-dosa kita, dan semoga ilmu yang kita terima ini menjadi ilmu yang bermanfaat.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.